Oke, jadi siapa yang lagi ada di fase bingung untuk menulis kalimat undangan yang mau dikirim ke sosial media kayak WhatsApp dan lain-lainnya. Nah, di video ini kita nggak bakalan ngomongin teori yang ribet, kita bakal ngobrol santai, anggap aja sesi curhat ya. Gimana caranya untuk menyusun kata per kata kalimat undangan yang jelas, tapi sopan, dan juga jaminan dibaca sama si penerimanya. Oke, sebelum kita bedah kalimatnya kata per kata dari pesan yang akan kita kirimkan via WhatsApp untuk undangan digital, kita perlu pahami dulu satu hal, yaitu fondasi dari undangan digital itu berbeda dengan undangan cetak. Undangan digital itu dibuat untuk lebih fleksibel dibanding undangan cetak yang kesannya mungkin formal, di kertas yang tebal, agak kaku gitu ya. Nah, undangan digital sendiri lebih fleksibel. Fleksibel bukan berarti asal-asalan. Tetap ada aturan main yang nggak bisa ditawar, yaitu singkat, tapi tetap sopan, dan juga jelas informasinya. Yang perlu kita ingat baik-baik bahwa ketika kita menyusun teks WhatsApp yang akan kita gunakan untuk mengirim undangan digital adalah tujuan utamanya bukan untuk adu estetika kata atau bagus-bagusan kalimat gitu ya biar puitis, enggak. Jadi tujuan utamanya adalah bagaimana caranya kita memastikan tamu yang menerima teks yang kita kirim ini paham siapa yang menikah, kapan acaranya, dan di mana lokasi acaranya. Udah sesimpel itu aja tujuannya. Kalau tiga informasi utama itu nggak sampai ke tamu, nggak dipahami oleh tamu, mau sebagus apapun kalimatnya, mau seindah apapun desainnya, ya undangan itu kita bisa bilang gagal. Karena ya tujuan utamanya nggak tersampaikan untuk tamu. Nah, jadi itu mindsetnya, kita perlu pegang dulu bahwa ketika kita ngomongin undangan digital, yang kita kirim via sosial media kayak WhatsApp, terus Instagram, atau akun sosial media lainnya, itu harus lebih fleksibel, lebih gampang dikonsumsi oleh penerima gitu ya. Karena behavior orang ketika menggunakan sosial media itu nggak kaku. Ya kita aja ketika chatting gitu ya menggunakan WhatsApp pasti kita kirim pesannya nyantai ya, pesannya singkat-singkat gitu ya. Meskipun sama orang yang mungkin memang kita hormati gitu ya, atasan kita atau siapa, mungkin kita mau kirim pesan yang tetap sopan, itu pun tetap kita buat dengan singkat. Misalnya Bapak, permisi Bapak lagi di mana, nulisnya singkat gitu, nggak pakai kalimat pembukaan yang panjang lebar dengan yang kami hormati. Misalnya adapun kiranya saya mau bertanya Bapak apakah ada di posisi sekian-sekian, nggak kayak gitu juga. Jadi kita sopan tapi tetap singkat dan jelas itu. Jadi orang ketika membacanya itu enak gitu di chat WhatsApp. Beda konteksnya ketika kita ngomongin undangan cetak yang di print gitu, yang memang didesain untuk itu gitu. Jadi di dalam satu dokumen yang di print yang memang fokusnya ke konten undangan tersebut. Tapi kalau kita kirimnya ke WhatsApp, kalian nggak bakalan dapat 100% attention dari si penerima ini. Karena kalian tahu distraction-nya itu banyak sekali ketika ngomongin HP gitu ya. Ketika baru buka mungkin ada notifikasi lain, ada pesan WhatsApp masuk yang lain. Nah, ketika teks kalian kalau terlalu panjang karena pengen formal gitu ya, terlalu panjang sehingga susah dikonsumsi, oleh para tamu, susah dikunyah gitu ya, akhirnya bouncing gitu ya. Ketika baru lihat, waduh panjang banget teks ini kayak undang-undang dasar, orang udah langsung capek lihatnya, belum baca padahal tapi udah capek, akhirnya bouncing, mereka close lagi undangannya, nggak tercapai tujuan utama yaitu memberitahu detail acara teman-teman gitu ya. Nah, ketika undangannya lebih singkat, padat dan jelas, langsung fokus pada tujuan utama, itu pesan kita bisa nyampe gitu ya. Nah, gimana caranya? Sekarang kita bongkar deh teknisnya, kata per kata apa aja, kita seleksi apa aja sih yang kita cantumin di teks WhatsApp tersebut biar lebih efektif. Nah, di sini aku udah buatin struktur utamanya, anatomi pesannya yang perlu ada gitu. Jadi bagian-bagian yang perlu ada di pesan undangan kita. Secara umum kita bagi jadi 4. Nah, yaitu bagian header, opening text, link undangan, sama closing text. Nah, link undangan sama closing text ini opsional lah gitu ya. Yang penting tuh dua atas, header sama opening textnya. Link undangan ini diperlukan ya kalau kalian pakai undangan digital website. Kalau misalnya kalian pakai video, pakai PDF, atau bahkan nggak pakai sama media sama sekali, ya udah, artinya perlu header sama opening text saja. Closing text juga opsional, bisa pakai, bisa enggak. Terus isinya apa sih di masing-masing bagian ini? Nah, kita udah siapin juga nih contohnya, template-nya. Teksnya kita siapin beberapa jenis di sini, ada yang formal religious, terus ada yang formal universal, ada juga yang casual. Nah, ini kita siapin 3 aja. Kalau misalnya teman-teman ada pengen request yang jenis yang lain gitu ya, mau coba lo bikin yang casual tapi agak formal dikit, nah itu bisa langsung drop di komen aja, nanti kalau kita bisa buatin. Oke, langsung aja kita bahas nih bagian per bagian. Misalnya dari yang pertama yang formal religious. Nah, di bagian yang pertama yaitu header. Header ini apa sih? Nah, header itu adalah yang paling kalau kita terima undangan digital gitu ya, yang pertama adalah kepada yang terhormat siapa. Nah, jadi sapaan gitu ya. Header itu sapaan. Sapaan ini tujuannya apa sih sebenarnya? Nah, kita menuliskan kepada yang terhormat Bapak Ibu siapa atau dear siapa. Nah, itu adalah tujuannya membangun emotional connection gitu ya. Misalnya ketika kita terima pesan dari orang gitu ya, terus di paling atas kita lihat tuh ada nama kita disebut di situ. Kepada, ada yang terhormat pula, kepada yang terhormat. Nah, kita lihat nama kita. Perhatian kita langsung
naik tuh attention kita dari yang nyantai tiba-tiba jadi oh ada nama kita sebutan, ada apa ini gitu, ada tagihan atau apa. Nah ini kita langsung fokus, penerima langsung fokus ke pesan tersebut. Jadi itulah tujuannya si header ini, kenapa kita nyebutin namanya dia, jadi supaya kita dapat emotional connectionnya dulu. Dan ketika kita udah berhasil mendapatkan atensi dia, langsung pukul itu dengan apa, adalah dengan opening text atau mungkin kalimat pengantar. Nah di kalimat pengantar ini wajib langsung menyertakan inti permasalahannya. Intinya itu apa, adalah ya informasi acara yang mau kita selenggarakan. Informasi acaranya isinya apa? Yang pertama adalah siapa yang menikah, di mana lokasi pernikahannya, kapan acaranya dilaksanakan. Jadi nggak perlu bertele-tele, cukup kalimat pembukanya satu aja, misalnya dengan penuh rasa syukur kepada bla bla bla. Nah, langsung di bawahnya langsung jelaskan yang pertama adalah namanya, siapa yang menikah gitu. Jangan anggap semua tamu yang menerima itu udah langsung kenal ketika kita teman-teman kirim WhatsApp itu ke banyak nomor gitu ya. Jangan kita menganggap mereka langsung kenal gitu ya siapa yang menikah. Karena terkadang ada situasi di mana misalnya nomornya teman-teman udah ganti, terus mereka nggak nyimpen. Nah mereka nerimanya sebagai nomor asing gitu ya, dan dia nggak tahu ini nomor siapa, udah lupa nggak nyimpen, HP-nya ganti. Nah jadi tetap meskipun itu teman dekat, wajib teman-teman sebutkan lagi nama yang nikah siapa. Jadi nama teman-teman sama nama pasangan. Nah terus kalau bisa nama lengkap gitu ya. Dan selain nama teman-teman dan nama pasangan, perlu juga disebutkan nama orang tua. Kalau misalnya teks pesan ini mau digunakan oleh semua gitu ya, sama orang tua juga mau dipakai teksnya, nah wajib tuh. Nama orang tua wajib disertakan juga di bagian nama ini. Misalnya ada nama teman-teman dulu, nama pasangan dulu, terus baru di bawahnya dituliskan putra dari bapak ibu siapa, putri dari bapak ibu siapa, wajib disebutkan. Karena dari pengalaman kami biasanya ketika mengirimkan undangan dan nggak ada nama orang tuanya, beberapa tamu itu kebingungan kayak, aduh ini anaknya siapa ya gitu. Mereka balas kayak gitu, ini anaknya siapa, ini orang tuanya siapa gitu, saya nggak kenal gitu ya, ini penipuan ya. Nah jadi mereka takut nanti malah dikira penipuan ketika nomornya teman-teman misalnya belum tersimpan di mereka, apalagi misalnya pakai jasa broadcast dari nomornya vendor misalnya atau nomornya WO. Nah itu wajib ada nama orang tua teman-teman gitu ya. Nah terus selanjutnya adalah detail acaranya, yaitu hari, tanggal, dan jamnya, waktunya gitu ya. Harinya wajib disebutkan, hari Senin, Selasa, Rabu, Sabtu, Minggu wajib disebutkan. Karena orang sering pangling gitu ya, tanggal 12 bulan September gitu. Ya pikir Minggu, tahu-tahu acaranya Sabtu. Jadi teman-teman wajib tuliskan Sabtu atau Minggu, Senin atau Selasa, tulis langsung di sana supaya jelas. Nah, terus tanggal juga jelas, dan juga jam. Nah, ketika menuliskan jam di sini lebih baik kita menggunakan kalau misalnya mostly tamunya lokal gitu ya, kita mending pakai format yang 24 jam. Kalau misalnya jam acaranya jam 7 malam, kita tulisnya 19.00 gitu, bukan 7 PM misalnya. Kecuali kalau ada tamu dari luar negeri ya, kita pakai 7 PM. Atau misalnya undangannya bahasa Inggris ya udah 7 PM, dan kita paham bahwa penerimanya mungkin ngerti semua itu. Karena kadang-kala ketika misalnya kita tulisnya 7 PM, kemudian ada orang yang nggak paham gitu ya, dan ngira itu jam 7 pagi, mereka bakalan datang jam 7 pagi ke lokasi. Bayangin nanti belum ada makanan, nggak ada orang di situ, mereka datang jam 7 pagi, kan kitanya nggak enak gitu ya sebagai pemilik acara. Gitu. Meskipun mereka sadar mereka salah jam gitu, tapi kan lebih baik untuk antisipasi itu kita perjelas kalau memang jam 7 pagi kita nulis 7.00 WIB, kalau jam 7 malam 19.00 WIB gitu. Kecuali kalau misalnya mau pakai bahasa Inggris, banyak tamu abroad gitu ya, pakai standar UK nggak masalah. Nah terus untuk lokasi acara juga, lokasinya harus singkat dan jelas. Singkat jelas artinya ketika acara kalian ada di dalam gedung, venue-nya di gedung, di hotel misalnya, harus ditulis nama hotel atau gedungnya, nama ruangannya, lantai berapa, dan nama jalannya gitu ya. Karena kalau teman-teman mungkin yang udah sering mondar-mandir di venue itu sebelum persiapan, atau misalnya tamu-tamu yang udah sering kondangan ke situ, ya nggak masalah gitu. Mereka langsung tahu, oh kalau ke Bidakara naiknya ke lantai sekian, nanti langsung ketemu hallnya dirawat dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya orang yang belum pernah, apalagi dari daerah gitu ya, datang ke situ, di lobby plong-plong, bingung itu mau kemana abis ini. Pas ngelihat detail acara undangannya kurang lengkap. Nah untuk mengantisipasi hal itu, kita harus sebutkan nama hotelnya, kemudian nama ruangannya, lantainya, lantai berapa, kemudian jalannya, jalan apa. Gitu ya, harus jelas. Nah, tapi kan di undangan digitalnya, di websitenya udah ada kak linknya, udah lengkap di situ, nanti tinggal Google Maps. Iya betul, tapi pada situasi tertentu, kadang-kadang informasi itu ketika lebih cepat didapatkan ya lebih baik gitu. Nah ketika teman-teman udah menyertakan itu teks WhatsApp-nya, orang nggak perlu capek-capek lagi buka link untuk melihat informasi itu. Misalnya, kayak misalnya saya baru nyampe di lobby, terus saya udah di lift nih, mau ke Birawak Assembly Hall gitu ya, udah di Hotel Bidakara. Terus pas saya mau ngecek lagi, lantainya di lantai berapa, pas saya klik itu undangannya nggak bisa kebuka karena saya nggak dapet sinyal, saya di dalam lift nih gitu. Nah, ketika keterangan itu udah ada di teks WhatsApp-nya, ya udah saya tinggal buka WA, kan bisa tuh di load pesannya, oh langsung kelihatan di lantai 11 misalnya, ya tinggal cek 11. Nah, ada juga situasi-situasi lain intinya yang mungkin orang itu nggak dalam kondisi ideal untuk membuka website atau apalagi video ya, untuk muter video misalnya scroll sampai detik keberapa biar kelihatan gedungnya. Nah, kalau ada di tubuh pesan WhatsApp-nya ya mereka tinggal buka WA-nya, ngeliatin langsung ada di situ informasinya gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang di setelah blok kata pengantar ini ada blok misalnya yang lain link undangan. Kalau teman-teman pakai website ya tulis link undangannya di
bagian bawah sini dituliskan keterangan detail acara dan lain sebagainya untuk konfirmasi kehadiran atau mau kirim-kirim angpau gitu ya. Nah, bisa tulis link undangannya yang jelas di sini. Nah, ketika teman-teman menggunakan link undangan seperti ini, sebelum kirim ke tamu-tamu, pastikan juga teman-teman uji coba kirim link undangannya ke pasangan atau kirim ke nomor sendiri untuk memastikan bahwa undangan ini bisa diklik, misalnya link undangannya yang udah benar penulisannya itu diuji coba dulu sebelum dikirim ke tamu-tamu. Nah, di blok terakhir baru kemudian closing. Karena ini misalnya formatnya formal religius, ya di depan ada assalamualaikumnya, di bawah harus ada pasangannya gitu penutupnya ya, wassalamualaikum gitu ya, biar kesannya lebih sopan. Ini contoh yang pertama. Nah, misalnya contoh yang kedua, coba kita lihat bedanya apa. Di contoh yang kedua, ini template yang formal universal misalnya, headernya sama atau beda? Sama aja. Intinya karena tujuannya tadi membangun emotional connection. Ya, jadi kita nggak usah berinovasi gitu nyari standar baru, header openingnya baru mau kayak gini. Nah, boleh aja kayak gitu, tapi beresiko karena teman-teman kan nikah nggak sering ya, nikahnya cuma sekali, masa mau coba-coba sekarang gitu ya. Kecuali kalian misalnya mau tunangan gitu sekarang, mau coba-coba pakai standar baru biar orang amazed itu, ya boleh, nggak apa-apa, kalau it works bisa kalian pakai di wedding gitu. Tapi misalnya gagal kan nggak enak tuh. Jadi supaya gampang tamu undangan langsung paham, ya udah pakai standar yang udah biasa aja, kepada yang terhormat siapa atau dear siapa gitu. Orang langsung paham. Yang penting kan nama mereka disebutkan, kita langsung grab attention di situ. Nah, terus lanjut lagi ke opening text-nya. Adakah yang beda dengan yang formal religius tadi? Ya, bedanya cuman adalah nggak ada kesan-kesan yang kaitannya sama religi gitu ya. Jadi misalnya ini untuk keperluan tamu-tamu bisnis gitu. Misalnya dengan penuh sukacita kami bermaksud, jadi nggak ada sentuhan religinya di sini. Ini bisa. Terus ke bawahnya apakah sama apa beda? Sama, karena tujuannya itu. Intinya adalah menginformasikan detail acara teman-teman. Bedanya cuma di sapaan tadi. Kemudian untuk formal universal, kalau misalnya teman-teman nggak mau pakai penutup, ya udah nggak masalah. Jadi kan lebih sedikit tuh pesan WhatsApp-nya, jadinya lebih singkat gitu, nggak pakai dipotong sama WA nanti ada klik read more segala, nggak. Jadi langsung satu body pesan itu langsung muncul ketika dibuka di aplikasi WhatsApp. Nah, itu yang format kedua. Nah, terus kita lanjut ke format yang ketiga, yang casual. Nah, yang casual ini bisa kita pakai untuk teman-teman yang udah deket banget sama kalian, yang memang sering komunikasi, misalnya teman kantor gitu ya, teman kerja, teman makan siang, teman gosip, teman rumpi gitu ya. Misalnya itu bisa pakai yang lebih casual. Artinya kalau misalnya pakai yang formal tuh kesannya kaku banget, malah canggung orang ketika nerimanya. Nah, ketika ngirim undangan ke teman deket, pakai header tuh nyantai juga nggak apa-apa gitu ya. Halo, hi, dear gitu ya. Karena kita nggak perlu ngebangun emotional connection yang sedemikian rupa gitu, seperti tamu-tamu yang jarang kita komunikasi gitu ya. Karena emotional connection-nya udah ada gitu. Ketika kita ngirim pesan ke mereka atensinya langsung, oh si Desi kirim apaan nih gitu ya. Dia udah langsung penasaran gitu ya. Ketika kita ngirim WA ke mereka, apakah ngajakin makan atau gimana gitu. Nah, kemudian ketika teman-teman menyusun kalimat undangan yang casual, nggak perlu panjang lebar juga, langsung aja detail gitu ya. Misalnya dengan penuh rasa syukur kami ingin berbagi kabar bahagia. Kami akan melangsungkan pernikahan pada, sebutin lokasi, tanggal, sama jamnya. Lanjut link undangannya untuk konfirmasi kehadiran sama ucapan terima kasih. Terus bisa sebutin nama panggilan teman-teman sama pasangan gitu ya. Nggak perlu panjang lebar yang di bagian tengah kayak yang formal tadi, cukup di bawah jadi nama kalian, nama panggilan kalian sama pasangan. Nah, kenapa sih template yang casual ini super singkat banget? Karena ketika kalian kirim undangan ke teman-teman gitu ya, yang emotional connection-nya itu udah terbangun, nantinya udah deket banget, udah sering ngobrol, itu nggak perlu capek-capek grab attention mereka langsung udah lihat. Apalagi cukup ada kata nikah, terus ada nama pasangan kalian sama teman-teman, ada detail lokasi sama tanggalnya, itu udah cukup. Nanti yang bakalan rame itu malahan dari pihak si tamu undangan yang bakalan mencecar kalian dengan ucapan selamat, dengan kekaget-kagetannya. Nah, itu justru lebih interaktifnya terbangun di situ. Jadi nggak perlu panjang lebar untuk di pesan pertama yang kalian kirim seperti itu. Which is enjoyment untuk kirim undangan digital itu di situ. Respon interaktif yang langsung instan bisa kalian dapatkan ketika kalian kirim undangan gitu ya. Apalagi kirimnya sendiri ya. Kalau kirimnya oleh vendor ya yang dapat respon itu vendornya gitu ya. Misalnya dari Waduh yang dikirim ya biasanya kita yang nerima respon-respon dari para tamu. Misalnya wah selamat ya gitu, alhamdulillah. Nah, itu ya kita yang terima. Kalau misalnya teman-teman kirim sendiri, itu teman-teman bisa dapat pengalaman itu yang instan, bisa kalian dapatkan respons dari teman-teman dekat, dari keluarga yang sebenarnya nikmatnya tuh udah dari situ gitu, sebelum nanti di hari H puncaknya gitu. Nah, dari ketiga template yang udah kita bahas tadi, kesamaan dari ketiganya adalah semuanya sama-sama singkat, tapi tetap jaga kesopanan, terus jelas informasinya. Nah, kalaupun misalnya teman-teman nggak tahan banget nih, aduh aku pengen banget nih masukin kata-kata yang khas nih, mewakili misalnya kisah cinta aku lah gitu misalnya, atau mewakili aku orangnya puitis nih, harus ada kata-kata, ya nggak apa-apa juga, tetap masukin di situ bisa, tapi masukinnya mungkin di bagian bawah gitu ya, sebelum kalimat penutup misalnya. Buat yang LDR misalnya mau masukin, aduh setelah ribuan kilometer kami lalui, akhirnya kami berlabuh di hari yang satu. Nah, bisa tuh dimasukin tuh di bagian bawah sebelum penutup. Atau misalnya buat teman-teman yang suka merendah gitu, yang jiwanya humble gitu, yang mau kasih kalimat penutup yang menyentuh, bisa tuh masukin sebelum salam penutup gitu ya, misalnya bukan perayaan mewah yang kami impikan, melainkan kehadiran dan doa tulus dari kalian. Nah, bisa dimasukin, cuman di bawah, jangan mengganggu fokus utama yang bagian atas tadi.
Nah, sebagai bonus di sini terakhir aku udah siapin template. Kita akan coba demokan gimana sih caranya kita pakai template text ini biar kita bisa kirim undangannya langsung dari Google Sheet. Ini kita demokan pakai Google Sheet. Jadi fungsinya apa sih? Kalau misalnya di WhatsApp kan kita harus copy paste terus ya. Kayak copy textnya terus paste lagi kalau mau kirim yang baru. Nah, itu ketik-ketik lagi. Nah, dengan menggunakan Google Sheet ini teman-teman bisa ngebangun list tamunya dulu biar lebih rapi untuk juga menghindari misalnya duplikat nama gitu ya, atau kekirim 2 kali misalnya atas nama Steve misalnya, si ceweknya kenal, cowoknya juga kenal, terus dua-duanya ngirim undangan. Nah, jadinya kan kehitung double gitu ya, mesti cateringnya kelebihan. Nah, over budget, nah itu nggak bagus. Nah, ketika misalnya ada list kayak gini, itu bisa kita hindarin gitu, karena oh ini ada Steve 2 kali, ini Steve yang sama atau beda gitu ya. Ketika yang sama ya udah kita hapus salah satu. Template ini ada di Google Sheet, kalau teman-teman bisa download, linknya ada di deskripsi, teman-teman bisa pakai gratis ya. Nah, ini coba kita demokan menggunakan template yang udah kita buat tadi. Yang di sini aku mau contohin yang formal religious, udah aku copy ke sini, jadi ada kalimat pembukanya, tadi headernya, terus opening text-nya, kemudian link undangannya juga udah aku masukin contoh ini ya, sampel di sini sama kalimat penutupnya. Nah, di sini juga aku udah tulis beberapa tamu, di sini nama tamu yang asal gitu ya. Nah, ini yang wajib ditulis itu cuma nama tamunya aja, grupnya opsional. Misalnya ini buat nandain, oh ini tamunya siapa, ini tamunya si groom, ini tamunya bride gitu, ini tamunya orang tua misalnya. Nah, itu buat nandain aja, grouping aja gitu. Misalnya ada teman kantor misalnya. Nah, itu namanya siapa? Tulis aja di sini bisa kayak gitu. Untuk grouping aja nanti kan bisa difilter di sini. Oh, mau tampilin si punya CPP aja. Gitu. Nanti keluar yang CPP aja gitu ya. Oh, sorry, ini clear dulu, tampilin yang CPP aja misalnya. Oke. Nah, nanti ini punya tamunya CPP misalnya. Nah, ketika akan kirim ke WhatsApp, ini cukup masukin 1 kali template pesannya tadi. Ketika akan kirim ke WhatsApp, itu udah siapin di sini tombol send WhatsApp. Nanti klik aja linknya di sini. Nah, lanjut klik di sini. Nanti akan muncul pop-up baru kayak gini. Tinggal kita klik open WhatsApp. Nah, pastiin teman-teman udah punya aplikasi WhatsApp di desktop. Kalau pakai Mac, install yang desktop apps-nya. Kalau pakai Windows, install pakai yang web aja, karena yang di desktop banyak bugs-nya kalau integrasi dengan Google Sheet gitu. Yang Windows ya, kalau yang Mac pakai yang desktop version bisa. Nah, kalau kita perhatiin di sini di datanya nggak ada nomor HP, jadi kita nggak perlu repot-repot masukin nomor HP ke Google Sheet-nya ini gitu ya. Yang penting si tamu-tamu yang teman undang ini udah ada di kontak masing-masing. Misalnya yang grupnya CPP ya udah ada di nomornya CPP gitu. Yang mau ngirim CPP-nya tinggal klik nanti di sini, bisa dibuka di HP juga. Itu ya, nah kayak gini open WhatsApp. Nanti di sini kita bakalan diarahin untuk milih kontak gitu. Kalau teman-teman udah tambahin kontak, tinggal cari aja namanya. Misalnya dia aku sampel mau kirim ke Vina gitu ya. Aku tinggal klik di sini, nanti pencet next. Nah, ini pesannya langsung muncul. Pesannya langsung muncul di sini, udah kebangun, jadi udah ada namanya di sini, step udah masuk gitu ya. Terus link undangannya juga udah terbangun, ini personal nih. Kalau misalnya linknya ada nama tamunya, nah kalau undangan digital biasanya ada sapaannya di depan kan, dear siapa. Nah, itu ada cara masukinnya. Nanti ini bahkan bisa dipakai untuk undangan digital dari vendor lain, itu juga bisa kalau misalnya parameter URL-nya sama. Di sini parameter URL kayak misalnya pakai to, di sini nanti otomatis akan mapping datanya ke undangan digitalnya namanya siapa. Gitu ya. Nah, ini udah tinggal kirim aja, tinggal klik send, nanti pesannya akan muncul di WA kayak gini. Nggak perlu lagi ketik kopas satu-satu di WhatsApp ya, tapi tinggal kita bisa beresin dulu build listnya dulu di sini. Ketika listnya udah terbangun semua, kita udah bisa QC dulu, oh nggak ada yang double, oh ini udah masuk semua, baru kemudian kita proses kirim satu-satu kayak gini. Gitu, jadinya lebih rapi. Nah, kalau mau lebih rapi lagi, ada juga nanti dashboard digital guest management dari Webglas, bisa cek di video ini ya cara pakainya. Itu bahkan pakai dashboard langsung di web langsung, teman-teman tinggal input nama aja di situ, jadi langsung ada unique ID-nya, nggak perlu lagi bisa disortir, bisa difilter mana yang double nanti bisa dihapus, nanti tinggal tambahin itu, kirim dari situ juga bisa langsung gitu ya. Dan bisa integrasi juga untuk registrasi di hari H, untuk check-in pakai QR code, mau cari nama itu bisa gampang. Sip, itu aja video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalnya teman-teman ada yang udah pengalaman atau ada yang punya tips and tricks yang mungkin kita belum bahas di video ini, teman-teman please drop di kolom komentar supaya nanti pasangan-pasangan lain yang lagi persiapan buat kirim undangan bisa dapat input-input dari kalian biar nggak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama gitu ya. Sekian mungkin video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya, lancar-lancar sampai hari H.